Ini kan kebodohan ya. Ya, banyak yang bodoh, banyak yang ngompol. Dai-dai ngompol ngomongin politik. Tapi dia nggak menjadi imam bagi apa? Bagi istrinya, bagi anak nggak jadi imam dia. Kita harus sibukkan ini karena ini yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Allah nggak akan tanya siapa pemimpin kita, nggak akan tanya Allah. Tapi kita akan ditanya bagaimana kamu mendidik istri kamu dan anak kamu, akan ditanya oleh Allah pada kiamat nanti. Kamu betul-betul memelihara di atas Quran dan Sunnah, di atas Tauhid, di atas Sunnah, atau tidak kamu sia-siakan? Kan banyak sekarang rumah tangga yang berantakan itu. Karena apa? Karena suaminya sibuk dengan kerja, dengan usaha, dengan dagang, dengan politik, dengan yang lainnya. Sibuk dia. Berantakan istri dan anaknya. Dan ini terjadi. Sampai anak-anaknya juga narkoba, anak-anaknya nggak sholat, anak-anaknya nggak puasa. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan sebab ini. Karena suaminya sibuk dengan kerja, dengan dagang, dengan usaha, dan dia nggak memperhatikan istri dan anaknya. Dia wajib untuk mengatur waktunya. Karena istri punya hak yang wajib dipenuhi. Anak juga punya hak. Antum lihat, perhatikan di sini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak. Halaman 251. Kita wajib mendidik mereka dengan baik dan sabar untuk mencintai Allah dan Rasulnya. Kita didik mereka untuk memahami tentang agama ini. Yang paling pokok, asas dari agama tauhid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Sungguhnya syirik itu benar-benar kezaliman yang amat besar. Kemudian mengajarkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, sejak awal itu diajarkan kalimat-kalimat yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilallah. Diajarkan kalimat-kalimat yang baik. Diajarkan baca Al-Quran, dibimbing mereka setiap hari. Dan juga sampai mereka hafal. Jadi usahakan dididik anak ini untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis Nabi. Berarti setiap hari bapak dan ibunya juga sibuk membaca Quran. Paling tidak, ya dia minimal satu hari baca 1 juz. Di samping dia baca surah Al-Baqarah 1 juz minimal. Ya sebulan dia sudah khatam. Tapi kalau kita lihat tidak. Suami juga baca Quran baru selembar sudah berangkat kerja. Pulang sudah nggak bisa lagi baca Quran. Yang istri juga sibuk dengan yang lain. Ini nggak boleh. Mestinya setiap hari itu ada waktu kita baca Quran. Kita baca Quran, istri baca Quran, anak baca Quran setiap hari. Pagi, sore, ba'da maghrib sampai isya, itu perhatikan itu. Setiap hari. Dan itu harus kita atur seperti itu. Di samping nanti kita juga menyekolahkan dia di lembaga pendidikan Islam, pondok-pondok tahfidzul Quran. Tapi di rumah pembinaan tetap. Kan ada pada harus diajarkan. Seperti anak kecil kan kalau dia dikasih makanan, megangnya mesti dengan tangan apa? Kiri. Mesti tangan kiri. Dikasih lagi tangan kiri. Kan kita harus ajarkan dan terus sampai dia mau pegang tangan kanan. Ketika ngambil makanan juga mesti tangan kiri. Itu setan yang mendorong dia untuk itu, setan. Maka tetap diajarkan. Sudah dikasih kanan, pindahin lagi ke tangan kiri. Kita terus memperhatikan, nggak boleh merasa capek, lelah, nggak boleh, terus sampai dia terbiasa dengan tangan kanan. Pakai sendal dimulai tangan kanan, dimulai dengan kaki kanan, afwan. Pakai sendal, sepatu, kaki kanan lebih dahulu. Lepasnya kaki kiri. Terus seperti itu. Minum juga tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Makan tangan kiri, minum tangan kiri, perbuatan setan. Para setan ini makan, minum dengan tangan kiri. Itu harus diajarkan adab seperti itu. Bacaan ketika masuk ke WC, keluar WC harus diajarkan. Ketika mau tidur diajarkan. Yang seperti ini harus terus, nggak cukup sekali, nggak cukup, harus terus. Kemudian perhatikan juga tentang sholat. Perhatikan tentang sholat. Dan kewajiban dia diperintahkan sholat 7 tahun. Untuk 3-4 tahun hanya dididik aja di rumah. Tapi 7 tahun. Ini kan kadang-kadang 3 tahun, 4 tahun dibawa ke masjid, ganggu yang lain.
Disuruh Nabi, suruhnya berapa tahun di sini? 7. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wa farriq wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi, perintahkan anak kamu salat ketika umur 7 tahun. Artinya 3 tahun diajarkan enggak ada masalah, 4 tahun diajarkan enggak ada masalah. Tapi dia 7 tahun itu sudah matang, udah mumayyiz, udah bisa membedakan. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Kalau 10 tahun belum sholat dipukul. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan tempat mereka di tempat tidur itu antara laki dan perempuan. Pisahkan tempat tidur antara anak laki dan perempuan, pisahkan. Enggak boleh jadi satu. Anak laki, perempuan itu harus pisah tempat tidurnya. Ini hadis hasan riwayat Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Kemudian juga Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Untuk melihat halaman 254 surah Thaha ayat 132, perintahkan keluarga kamu salat dan sabar. Sabar. Kami enggak minta rezeki, kami akan berikan rezeki, akibat yang baik bagi yang takwa. Antum perhatikan ya. Antum suruh istri salat, kadang-kadang sibuk dengan apa? Sibuk dengan masak, sibuk dengan jahit, sibuk dengan yang lainnya. Udah waktunya sholat, maka antum terus suruh. Antum yang suruh, wa'mur ahlaka bis shalah. Anak juga demikian. Sudah disuruh, ntar lalai dia main lagi. Harus perhatikan itu. Nggak cukup sekali, berkali-kali. Seperti antum mau bangunkan anak untuk sholat subuh, sekali bangun. Gak lama kita sholat sunat, tidur lagi dia. Kita bangunkan lagi, kemudian kita minum, mau berangkat ke masjid, lihat lagi, tidur lagi dia. Terus suruh. Jadi kita agak keras yang seperti itu. Boleh. Supaya apa? Dia mau sholat. Mau sholat. Kalau enggak, kasihan nanti. Yang sudah kita suruh sholat aja, sesudahnya apa? Banyak yang meninggalkan sholat. Sholatnya tiang agama. Tiang agama, maka perhatikan sholatnya. Ketika kita safar juga perhatikan anak ini, sholat apa tidak. Sekolahnya juga, pulang sekolah yang ditanya bukan makan, kamu sudah makan belum? Yang ditanya apa? Sudah sholat belum? Sholatnya dulu tanyakan, sholat itu enggak. Pulang malam dia main sekolahnya, sholat, udah sholat belum? Itu perhatikan itu. Dan dengan dia mengerjakan sholat, Allah berikan rezeki. Dengan sholat itu Allah berikan rezeki. Kami akan berikan rezeki dan akibat yang baik bagi orang bertakwa. Makanya doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, di samping minta kepada Allah agar dijauhkan anak cucunya dari menyembah berhala, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dalam surah Ibrahim ayat 40. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dalam surah Ibrahim surah 14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, jadikanlah aku orang yang memberikan salat dan demikian juga anak cucuku. Ya Allah, terimalah doa kami. Kemudian antum perhatikan salat ini harus terus diperhatikan tentang waktunya, diperhatikan juga tentang sifat salat nabinya diajarkan. Dan ini enggak berat. Ada buku tentang sifat wudu, sifat salat. Antum beli, antum baca, antum ajarkan kepada istri antum, anak antum bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar. Itu enggak sulit dan itu harus diulang-ulang berkali-kali. Antum lihat bagaimana cara sholatnya dia. Dan harus terus diulang-ulang. Doa-doanya juga mereka harus hafal. Mereka juga harus tahu bagaimana arti-arti dari apa bacaan yang mereka baca. Ajarkan. Sholat ini paling penting. Di samping tauhid kepada Allah, sholat diajarkan. Kemudian ini tiang agama. Makanya yang pertama kali ketika orang itu masuk Islam, pertama kali orang masuk Islam yang Nabi ajarkan sholat. Hadisnya sahih. Pertama kali yang diajarkan sholat dulu. Ya anak kita, istri kita sholat diajarkan. Ini tiang agama. Jadi yang pertama itu waktunya, perhatikan. Yang kedua sifat wudu dan sifat sholat Nabi yang diajarkan. Yang ketiga tumaninahnya diajarkan, karena rukunnya sholat itu tumaninah.
Kalau nggak tumanina nggak sah sholatnya. Yang keempat, bagi laki-laki dia dengan berjamaah di masjid. Arti kalau dia sudah mumayyiz, sudah lebih dari 7 tahun atau umur 7 tahun, dia berjamaah di masjid, diajarkan dia untuk berjamaah. Bukan anak-anak kecil. Banyak sekarang di masjid-masjid anak kecil ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Padahal yang wajib siapa? Bapaknya. Laki-laki itu wajib sholat berjamaah di masjid dengan dasar ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arakin. Dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukulah bersama yang ruku. Artinya disuruh sholat dengan berjamaah. Dirikan sholat, keluarkan zakat, warka'u ma'arakin. Kalimat ruku bersama orang yang ruku artinya sholat dengan berjamaah. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, istadalla aktsarul ulama bihadhil ayat ala wujubi sholatil jamaah. Para ulama berdalil dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Kalau perempuan, sholatnya di mana yang terbaik? Di rumah. Kata Nabi, wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka lebih baik buat mereka. Kemudian juga orang tua memperhatikan bagaimana akhlak anak ini. Diajarkan akhlaknya. Lisannya perhatikan. Yang paling banyak masukkan manusia ke surga yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan yang paling banyak masukkan manusia ke neraka, mulut dan kemaluan. Itu hadisnya sahih. Hadisnya hasan. Riwayat Tirmidzi. Jadi ajarkan akhlak dari mulai dia kecil, diajarkan akhlak, diajarkan adab-adab, bagaimana berbicara kepada yang lebih tua, bagaimana duduknya di depan orang yang lebih tua, bagaimana ketika makan dan yang lainnya. Itu harus diajarkan. Adab-adab, akhlak, panggilan, berbicaranya juga nggak boleh kalimat-kalimat yang mencaci, melaknat, nggak boleh. Itu diajarkan. Kemudian juga mengawasi pergaulan anak. Anak ini harus diawasi. Temannya siapa dia? Bagaimana dia? Untuk perhatikan ya. Teman itu punya pengaruh. Nabi bersabda, ar-rajul adini khalil falyanzur ahadukum man yukhalil. Laki-laki itu agamanya tergantung dari temannya. Maka adalah perhatikan kepada siapa dia berteman. Temannya itu diperhatikan. Ini teman di luar yang bentuknya manusia. Ada teman yang lain sekarang ini yang merusak manusia, HP, internet, itu juga dibawa terus itu. Hatta ke WC juga dibawa itu. Itu. Bisa ngerusak benar itu. Antum perhatikan itu. Anak antum perhatikan. Bisa aja dia lihat berita-berita yang nggak benar, gambar-gambar yang porno dan yang lainnya. Atau main game yang menghabiskan waktu atau yang lainnya. Antum harus perhatikan tuh. Karena rata-rata setiap rumah tangga anaknya semua punya HP atau orang miskin punya HP semuanya. Kadang-kadang di rumah itu ya bapaknya pegang HP, sibuk sendiri dengan HP-nya, ibunya sibuk dengan HP-nya sendiri, anaknya juga masing-masing. Bagaimana pendidikan ini yang seperti ini? Dan bapaknya nggak pernah tahu, nggak ingatkan anaknya itu. Habis waktu kan dengan main HP itu, masih waktu, habis waktunya. Belum lagi yang dia lihat benar atau tidak. Kalau yang lihat haram, dosa dia, dan kita ikut dosa sebagai orang tua. Maka harus diingatkan terus itu. Ini perhatikan ini. Ini banyak terjadi seperti ini dan buang waktu dan banyak pelanggaran. Belum lagi syubhat yang ada di HP itu. Kemudian kita selalu berdoa kepada Allah siang dan malam agar diberikan anak-anak kita ini yaitu jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha. Nanti doanya antum hafalkan itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Doa tetap doa, tapi doa ini akan dikabulkan Allah kalau kita ada apa? Ada usaha, ada ikhtiar. Juga cuma doa aja, sama seperti antum doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Tapi enggak pernah nuntut ilmu, dapat enggak ilmu? Enggak akan dapat ilmu. Harus usaha, berjalan, thalabul ilmi, baca buku yang bermanfaat. Sama seperti ini. Kita berdoa kepada Allah, minta agar istri, anak itu menjadi penyejuk pandangan.
Antum harus usaha bagaimana mendidik mereka siang dan malam. Dan juga berdoa lagi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni fi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Rabbku, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Hamba-Mu yang saleh. Ya, doa tetap kita berdoa, tapi kita tetap harus berusaha bagaimana kita mendidik anak kita. Kemudian mengajarkan doa-doa dan zikir-zikir yang sahih. Jadi setiap hari itu antum ajarkan zikir pagi dan petang, itu antum harus hafal. Ya, seorang suami harus hafal, istri harus hafal, anak juga harus hafal. Dan ini nggak berat. Zikir pagi sore itu baca, karena akan melindungi diri kita dari gangguan setan, mendapatkan ganjaran, dicintai oleh Allah, dan banyak lagi faedah-faedah yang lainnya. Itu diajarkan zikir-zikir dari mulai bangun tidur, mau tidur, zikir masuk WC, keluar WC, zikir keluar rumah, zikir ketika mau makan, itu sesudah makan, diajarkan setiap hari, diajarkan. Dan itu mudah, tidak sulit, itu mudah. Jadi zikir-zikir harus diajarkan anak-anak itu. Dan juga yang lain lagi yang harus kita ajarkan, di samping sholat dianjurkan dia banyak bersedekah, si istri juga dianjurkan banyak sedekah, suami juga banyak sedekah. Karena banyak istri yang mereka punya tabiat yang jelek, susah dia untuk disuruh infak atau sedekah. Padahal Nabi menyebutkan yang paling banyak masuk neraka siapa? Yang paling banyak masuk neraka siapa? Kata Rasulullah, wanita. Dan Rasulullah menyuruh wanita itu banyak sedekah. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara linnar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena aku melihat kalian yang paling banyak masuk neraka. Disuruh itu untuk banyak sedekah. Makanya bisanya terbina rumah tangga yang islami. Anak-anak nih paham tentang tauhid dan sunnah, ya pokoknya pertama kali dari suami itu sendiri, yang kedua istrinya. Makanya seorang istri itu kewajibannya dia untuk taat kepada suaminya, kewajiban istri untuk taat kepada suaminya. Dan seorang suami dia berusaha bagaimana mendidik istrinya di atas Islam dan sunnah. Dan ini perlu perjuangan ya, dan harus sabar, karena Nabi menyebutkan bahwa wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang yang bengkok. Kadang-kadang ada sifat-sifat atau tabiat yang susah dia diperbaiki, susah tabiatnya. Makanya perlu sabar. Kata Nabi, wastausu bin nisa'i khairan. Nasihati wanita dengan cara yang baik. Karena wanita itu kadang-kadang sulit untuk dibinanya, sulit, maka perlu waktu. Sebab pembinaan anak itu juga harus dibantu dengan istri. Harus istri membantu. Karena baiknya anak itu juga terbentuk karena baiknya juga istrinya. Jadi suami dia harus berusaha, istrinya juga harus menjadi wanita yang salihah. Ikhwani fiddin, azakumullah, saya sebutkan tentang kewajiban seorang istri. Jadi hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Ini penting karena apa? Pendidikan anak itu kadang-kadang tidak didukung oleh istri. Sekarang suami mendidik anaknya, tapi istri nggak dukung. Kalau istri nggak dukung, nggak jadi itu anak itu. Makanya harus istrinya dididik lebih dahulu menjadi orang yang soleh. Maka kewajiban suami menjelaskan kepada istrinya kewajiban dia untuk taat kepada suaminya. Ini penting. Tunduk, karena kewajiban taat kepada suami ini besar dan ganjarannya besar, dan memasukkan seorang istri ke dalam sorga. Karena seorang suami itu merupakan sorga dan nerakanya istri. Ketika seorang istri taat kepada suami, dia akan masuk sorga. Ketika dia tidak taat, durhaka, maka akan membawa dia ke neraka. Waliyadzubillah. Nasallahu salamul afiyah. Jadi ini tentang kewajiban mendidik anak yang sudah saya sampaikan. Kemudian tentang hak suami dan hak istri, nanti Anda bisa lihat pada bab yang ke-10 dan bab 11. Cuma ada yang perlu saya bacakan sedikit, antum lihat
di halaman 200. Tadi sudah saya bacakan surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa di ayat 34. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita dengan sebab keutamaan yang Allah lebihkan sebagian laki-laki atas sebagian yang lain, dan dengan sebab mereka memberikan nafkah dari harta mereka kepada istri mereka. Dan wanita-wanita yang salihah, fas-salihat qanitat, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, qanitat ay muti'atun lillahi wa li azwajihin. Qanitat, wanita yang qanitat artinya wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Hafizat lil ghaib, yang dia menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada. Bima hafizallah, karena Allah telah menjaga mereka. Jadi setiap wanita bagaimana dia menjadi istri yang salehah, karena dia ingin masuk surga. Karena Nabi sudah sebutkan bahwa perempuan yang paling banyak masuk neraka, maka dia berusaha bagaimana menjadi wanita yang salehah. Dan wanita salehah ini sebaik-baik perhiasan di muka bumi ini. Wanita salehah sebaik-baik perhiasan di muka bumi. Dari semua harta benda yang ada di muka bumi, yang paling baik wanita salehah. Kata Nabi apa? Dalam hadis riwayat Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia wanita yang salihah. Maka setiap istri dia harus menjadi wanita yang salihah. Salihah sebelum dia nikah, salihah sesudah dia menikah, salihah ketika dia sudah punya anak, salihah ketika dia punya cucu, solehah sampai dia wafat. Dan seorang istri dia punya kewajiban taat yang besar kepada suaminya. Sampai Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seorang, maka aku perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis ini hasan sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Dan perempuan kalau dia taat kepada suaminya masuk surga. Antum lihat ya, halaman 202. Dilihat halaman 202. Nabi bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang istri mengerjakan salat yang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga yang mana saja yang dia kehendaki. Hadis ini hasan sahih riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah. Untuk perhatikan di sini, Nabi sebutkan 4. Apabila idza sholatil maratu khamsa, apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan, wa hasanat farja, dan dia menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, maka dakhalatil jannah min abwabil jannati syah, dia akan masuk surga dari pintu surga yang mana dia kehendaki. Ya ringan bagi wanita itu. Amal-amalnya tidak berat. Dengan sholat, puasa, kemudian menjaga kehormatannya, taat pada suami, masuk surga. Kemudian Nabi juga menyebutkan SAW tentang ciri-ciri wanita di surga. Ini perhatikan ini. Wa nisaukum min ahlil jannah al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiyah. Allati idza ghadiba ja'at hatta tada yada fi yadi zawjiyat wa taqul la adzuqu ghamdan hatta tarda. Wanita-wanita yang menjadi penghuni surga adalah yang penuh kasih sayang, banyak anak. Nah, ini perhatikan nih. Banyak anak. Perempuan-perempuan ciri wanita di surga yang bagaimana? Yang sayang, yang banyak anak.
Al-'aud ala zawjiha, yang setia kepada suaminya, setia kepada suaminya. Allati idza ghadiba, apabila suaminya marah, ja'at, dia datang kepada suaminya. Tadha yada fi yadi zawjiha, dia meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Wa taqul, dan dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda, aku tidak akan bisa tidur nyenyak sehingga engkau ridho. Yang dicari ridho suaminya. Karena seorang istri nggak akan bisa memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. La tu'addil mar'atu haqqa zawjiha hatta tu'addi haqqa rabbiha. Seorang wanita nggak akan bisa memenuhi hak suaminya sampai dia memenuhi hak. Seorang wanita nggak akan bisa memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. Jadi dia seorang wanita, dia la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang wanita la tu'addi haqqa rabbiha, enggak akan bisa memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. Jadi hak suami ini penting. Hadisnya ada di halaman 204. La tu'addil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Seorang wanita tidak akan bisa memenuhi hak Allah sampai dia memenuhi hak suaminya. Jadi hak suami ini besar, maka dia harus memenuhi hak suaminya, termasuk bercampur. Jadi nggak boleh seorang istri menolak kalau diajak bercampur oleh suaminya, diajak bersetubuh, kecuali kalau dia sedang haid. Dia wajib untuk menolak karena nggak boleh. Tapi boleh suami untuk bersenang-senang dengan istrinya yang sedang haid dengan tidak mencampuri istrinya, boleh. Makanya ketika Nabi ditanya, Rasulullah, bagaimana seorang istri sedang haid, boleh nggak kita bersenang-senang dengan istri? Kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Perbuatlah segala sesuatu kecuali bersetubuh kalau dia sedang haid. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Kalau antum nanti mau tanyakan silakan. Ini diantara yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kewajiban kita mendidik istri, mendidik anak ini di atas Islam dan Sunnah. Makanya kewajiban suami mengaji, menuntut ilmu, istri juga demikian. Dan dia mendidik, kalau dia nggak mampu diajak istrinya untuk ngaji, diajak anaknya untuk ngaji dan dipahamkan tentang agama. Dan suami juga memberikan buku-buku yang bermanfaat untuk dibaca oleh dia dan juga istri dan anaknya. Buku-buku yang bermanfaat. Dengarkan juga ceramah-ceramah yang bermanfaat dari dai-dai yang mengajarkan Quran dan Sunnah ala fahmi salaf supaya paham. Ini ada pertanyaan yang masuk, tolong diperhatikan, tolong dengarkan. Kajian kita belum selesai. Bagaimana hukumnya seorang suami menyuruh istri untuk berhenti kerja? Namun istri menjawab, berapa besar engkau akan memberikan saya uang? Ini istri yang kurang ajar ini. Dan ini termasuk kedurhakaan. Karena istri wajib taat kepada suaminya. Karena yang wajib mencari nafkah siapa? Suami yang wajib cari nafkah. Ada berapa imam yang tidak menikah? Kenapa mereka tidak menikah? Ditanya kepada imam-imam itu, kok tanya kepada saya? Kita ukuran kita, perhatikan ini, kepada semuanya yang hadir. Ukuran kita bukan imam, bukan syekh, bukan ustadz. Tapi contoh teladan kita siapa? Contoh teladan kita siapa? Rasulullah SAW. Kita bukan ikut imam, ikut Nabi. Ikut Rasulullah SAW. Jika ada imam yang tidak menikah, jadi contoh apa tidak? Enggak jadi contoh. Yang kita ikut Rasulullah SAW. Karena Allah merintahkan orang untuk menikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah wanita yang baik.
Ini soal doanya anak minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Tentunya orang tua yang bagaimana? Orang tua muslim. Kalau orang tua kafir boleh nggak? Kalau orang tuanya kafir minta ampun buat orang tua kafir boleh atau tidak? Tidak boleh. Dalilnya? Yang main jawab aja. Dalil. Disebutkan ayat berapa? Antum lihat di surah At-Taubah, memohonkan ampunan buat orang kafir atau orang tua kafir nggak boleh, hukumnya haram, nggak boleh. Allah menyebutkan dalam surah At-Taubah ayat 113. Antum lihat itu. Maka Nabi walladzina amanu yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak patut bagi Nabi dan orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrikin meskipun mereka sanak kerabat mereka sendiri. Sesudah jelas bagi mereka bahwa mereka termasuk penghuni neraka jahim. Surah Taubah ayat 113. Dan juga termasuk nggak boleh menyolatkan orang kafir, mendoakan orang kafir, dan juga orang-orang munafik, nggak boleh. Allah juga sebutkan di dalam ayat yang lain. Jadi menyolatkan orang kafir nggak boleh, mendoakan mereka nggak boleh. Itu di surah At-Taubah ayat 84. Apakah benar ada hadis yang menyebutkan bahwa perempuan yang minta cerai dari suaminya nggak akan mencium aroma sorga? Betul. Itu hadisnya ada di halaman 217. Nabi bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawja talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapa aja wanita yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang syar'i, maka haram bagi dia aroma sorga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Darimi dan lainnya. Bagaimana seorang anak yang lahir dari perzinaan? Seorang anak yang lahir dari perzinaan, Nabi menyebutkan bahwa itu adalah jelek. Tapi anak ini dia tidak salah kalau dia sekarang berbuat kebaikan, dia melakukan amal taat, diterima oleh Allah Taala. Soal itu berkaitan dengan nasabnya aja. Artinya nasabnya nggak bisa dinisbatkan kepada ayah yang menzinai, tidak bisa. Meskipun setelah itu ayahnya menikahi ibunya, tetap nisbatnya kepada ibunya. Tapi si anak dengan dia berbuat kebaikan, ya dia menjadi anak yang soleh, nggak berpengaruh soal perzinaan yang terjadi dari bapaknya dengan ibunya. Itu perbuatan mereka berdua yang berdosa. Adapun si anak tetap dia harus berusaha bagaimana menjadi anak yang soleh. Apakah seorang istri berdosa jika diajak untuk berhubungan di malam hari, dia tidak mau? Alasannya airnya dingin. La haula wala quwwata illa billah. Ini dosa besar. Antum lihat hadisnya, bahwa perempuan yang diajak untuk bercampur dengan suaminya tapi dia tidak mau, itu dosa-dosa besar. Lihat di halaman 203. Ini perhatikan nih, kepada wanita-wanita, perhatikan halaman 203. Nabi bersabda SAW, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji'a fabata ghadbana 'alaiha la'anathal malaikah hatta tusbiha. Apabila seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur untuk jima, bersetubuh, dan istri menolaknya sehingga membuat suaminya marah,
maka istri ini akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh, dilaknatnya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lainnya. Sampai riwayat yang lain hatta tarji'a, sampai dia kembali kepada suaminya, mau dia bersetubuh. Dan riwayat disebutkan hatta yardu anha, sampai suaminya redo. Kalau suaminya enggak redo sampai pagi terus dilaknat. Sampai besoknya lagi. Terus seperti itu. Dosa besar ini. Dosa besar. Sampai Nabi menyebutkan, seandainya suami itu mengajak dia, ini sekedar perumpamaan aja, walau sa'ala nafsah wa ya laqatabin lam tamna'hu. Kalau seandainya suami itu minta istrinya untuk berhubungan intim, bercampur ketika berada di atas punggung onta, maka nggak boleh dia tolak. Ini perumpamaan, sampai di punggung onta wajib dia untuk memenuhi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Makanya ketika Nabi SAW melihat seorang wanita, ini Nabi melihat wanita lewat sebagai laki-laki, bangkit syahwatnya Nabi. Nabi langsung mendatangi istrinya. Waktu itu istrinya sedang masak. Nabi ajak untuk bercampur. Dia nggak boleh nolak. Kemudian setelah itu, setelah Nabi bercampur, kemudian Nabi keluar. Sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa? Ada apa ya Rasulullah? Tadi aku melihat seorang wanita. Kemudian bercampur. Kata Nabi, inna min amathili a'malikum ityanul halal. Sesungguhnya di antara amal kalian yang paling utama mencampuri istri kalian. Itu sabda Nabi SAW. Makanya si istri nggak boleh menolak. Seorang istri juga nggak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Antum lihat di halaman 204. Nabi bersabda, la tasumil maratu wa ba'lu asyai'un illa bi'izni. Dan tidak boleh seorang puasa sunnah, seorang wanita puasa sunnah kecuali suaminya ada di situ, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau suaminya ada di rumah itu, dia nggak boleh puasa kecuali dengan izin. Kecuali kalau suaminya safar keluar kota atau luar negeri, boleh dipuasa tanpa izin suaminya. Tapi kalau ada nggak boleh. Wala ta'dan fi baiti wa huwa syahid illa bi'izni. Dan nggak boleh dia mengizinkan seseorang masuk ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Siapa aja nggak boleh diizinkan, hatta saudaranya dia. Saudara kandung si perempuan nggak boleh diizinkan kecuali dengan izin suaminya untuk masuk ke rumahnya. Wa ma anfaqat min kasbi min ghairi amri fa inna nisfa ajri lahu. Apabila ia menginfakkan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya, maka separuh ganjarannya adalah untuk suaminya. Di sini ada terkandung faedah hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dilarang puasa sunat kecuali dengan izin suami. Yang kedua, tidak boleh mengizinkan orang lain masuk ke rumah suami tanpa izinnya. Dan apabila seorang istri sedekah atau infak harus izin suaminya. Apakah berdosa apabila seorang itu mampu poligami tapi dia tidak melaksanakannya? Tidak, ini kan bukan wajib. Pernikahan awal kalau dia belum menikah itu wajib. Tapi ketika dia sudah punya istri, itu nggak ada kewajiban lagi untuk menikah lagi. Itu sifatnya kebutuhan aja. Kebutuhan aja, artinya keutamaan. Gitu. Kalau memang dia mampu untuk menikah, dia menikah. Kalau enggak, dia merasa cukup dengan satu, enggak ada masalah. Gitu. Karena Allah juga sebutkan, kalau seandainya dia enggak mampu untuk berlaku adil, disuruh satu aja. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Dalam surah An-Nisa ayat 3. Jadi hendaklah kawinlah wanita-wanita itu 2, 3 atau 4. Kalau kalian nggak mampu adil, maka satu aja. Tapi yang harus diingat tentang masalah poligami ini, bahwa ta'adud disyariatkan dalam agama Islam. Syariat yang membenarkan, ayatnya adalah Al-Quran, dan Nabi membenarkan dan Nabi mencontohkan. Jangan ditolak gitu. Kalau dia belum mampu untuk melaksanakan, nggak ada masalah, tapi jangan menolak syariat.
Perhatikan, jangan menolak syariat. Karena menolak syariat besar dosanya, kufur, bisa kufur. Gitu. Boleh nggak seorang suami memukul istrinya apabila dia kurang ajar atau nusyuz? Boleh, sesuai dengan nas Al-Quran di surah An-Nisa ayat 34. Tapi dorban ghaira mubarrihin, pukulan yang tidak melukai. Boleh memukul sesuai dengan nas ayat. Karena Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafidha wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaina sabila. Wanita-wanita yang nusyuz, yang kurang ajar atau durhaka, maka kalian nasihati mereka. Sudah nasihati nggak mempan, pisahkan tempat tidurnya, jangan dicampuri. Nggak mempan juga pukul, tapi pukulan yang tidak melukai. Kalau dia kembali taat, maka jangan kalian mencari jalan untuk menyusahkan mereka. Surah An-Nisa ayat 34. Jika ada seorang wanita yang sudah dinadzor oleh seorang laki-laki, namun dia belum meminangnya, ada laki-laki melamarnya, boleh tidak? Ya, sekarang yang jadi ukuran bukan soal nadzornya. Yang soal ukuran apa di sini? Khitbahnya, dia sudah khitbah belum melamar. Soal lihat, bisa yang lihat 2, 3, 4 orang yang melihat dia. Tapi yang masuk yang lebih dulu yang mana? Meminta, saya mau nikah kepada anti. Dia yang pertama kali khitbah, yang lain nggak boleh masuk. Sampai yang laki-laki membatalkan, baru yang lain boleh masuk. Kalau soal nadzor, dia sudah banyak dilihat juga oleh orang. Saya sudah menikah 5 tahun. Qadarullah, kami belum dikaruniai anak keturunan. Terus bagaimana, apa yang harus kami lakukan? Kami sudah berdoa, ya harus bersabar. Karena antum perhatikan masalah keturunan, memang kita semuanya nikah ingin dapat keturunan. Tapi kalau belum dikaruniai oleh Allah keturunan, ya harus sabar. Dan terus berdoa kepada Allah. Karena memang di dalam Al-Quran ada Allah sebutkan ada orang-orang yang Allah jadikan dia mandul. Allah yang menyebutkan demikian. Makanya harus sabar dan banyak berdoa kepada Allah SWT dan lakukan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya. Saya sebutkan di buku ini di halaman 75, 76, 77 dan seterusnya tentang apa yang harus dilakukan oleh rumah tangga suami istri yang belum dikaruniai anak. Saya sebutkan di sini. Jangan putus asa. Antum lihat bagaimana Nabi Ibrahim puluhan tahun belum dikaruniai anak, berdoa kepada Allah, dikaruniakan anak. Nabi Zakaria puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun, sampai sudah tua Nabi Zakaria belum punya anak juga. Dan disebutkan dalam Al-Quran bahwa istrinya apa? Mandul. Tapi nggak putus asa berdoa sampai Allah karuniakan seorang anak yang belum pernah ada nama sebelumnya. Siapa namanya? Yahya. Allah abadikan. Anda bisa lihat tentang Nabi Zakaria. Tapi doa terus, jangan berhenti, jangan putus asa. Ikhtiar juga, tapi ikhtiar dan terus lakukan amal-amal soleh dan perbanyak istighfar. Perhatikan tuh, yang belum punya anak perbanyak istighfar. Karena istighfar itu punya pengaruh, minta ampun kepada Allah punya pengaruh yang luar biasa. Bagaimana dengan anak-anak yang suka main HP, main game? Ya diingatkan dong, terus diingatkan. Memang ini nggak cukup sekali, terus diperhatikan, dikasih peringatan-peringatan bahwa itu nggak manfaat, buang waktu, sia-sia, terus diingatkan. Bagaimana hukumnya menikah beda agama? Ya nggak boleh. Gimana sekarang antum untuk membina rumah tangga yang Islami?
ketika beda agama? Bisa nggak dapat sakinah, mawaddah, warahmah? Bisa nggak mendidik anak di atas tauhid dan sunnah? Nggak bisa. Kalau dikatakan kan Allah membolehkan menikah dengan wanita ahli kitab dalam surah Al-Maidah, betul. Tapi kewajiban suami bagaimana? Dia sebagai pemimpin, dia wajib nggak mengajak istrinya untuk Islam? Wajib atau tidak? Wajib. Daripada dia bersusah payah untuk mendidik istrinya untuk masuk dalam Islam, lebih cari orang wanita muslimah yang sudah siap, yang soleha. Supaya apa? Kan pendidik itu nggak gampang. Ada orang bilang, saya Ustaz menikah dengan ahli kitab karena Allah membolehkan. Saya akan ajak dia masuk Islam. Apa sanggup antum? Apa sanggup? Jangan-jangan antum nanti murtad lagi. Karena kenyataan yang ada, ketika kawin dengan wanita ahli kitab, yang lebih berperan itu lakinya atau wanitanya? Wanitanya. Kan banyak laki-laki yang murtad dengan sebab dia nikah dengan wanita ahli kitab. Murtad. Kalau sudah begitu, ikut dia. Anaknya ketika lahir, dia mau cerai, sayang. Udah punya anak. Anaknya ikut kepada ibunya. Bapaknya murtad, kemudian anaknya juga jadi orang Nasrani. Makanya yang seperti ini sebagian ulama mengatakan itu boleh bagi orang-orang yang mampu untuk mengislamkan istrinya untuk masuk Islam dan mendidik dia dari Islam. Karena kan rumah tangga punya kewajiban. Kan Allah sebutkan tadi di ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sedangkan orang Kristen, orang kafir, ahlul kitab, kalau dia mati dalam keadaan kafir, tempatnya di mana? Neraka sesuai dengan asal Quran. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bagaimana coba akalnya dipakai itu? Kok mau nikah dengan wanita ahlul kitab meskipun dia cantik? Enggak manfaat. Sampai Allah juga melarang menikah dengan kaum musyrikin, kafirin, enggak boleh. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu nikahi wanita musyrik sampai dia beriman. Mohon nasihatnya, kalau saya sedang marah atau istri sedang marah, keluar kalimat minta cerai, ini hati-hati nih. Nanti menyesal. Jangan ucapkan kalimat seperti ini, sebab nanti ketika dia bicara talak, ya jatuh talak itu kalau suami yang mengucapkan. Tapi kalau istri minta cerai, nasnya kan ada. Hadis tadi yang saya bacakan, seorang wanita minta cerai tanpa alasan syar'i, bagi dia haram apa? Haram mendapatkan aroma sorga. Jadi ketika ribut dengan suami, jangan minta cerai, jangan. Dan suami juga jangan menjatuhkan cerai, sabar. Jangan ucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Sebab kalau dia ucapkan akan jatuh. Satu, jatuh. Kemudian rujuk lagi dengan mencampuri, rujuk dia. Nanti marah lagi, jatuhkan lagi cerai, jatuh lagi. Dua. Nanti ketika dia kembali lagi, dia rujuk lagi, marah lagi, talak tiga. Udah, kalau talak tiga nggak bisa balik lagi. Nyesal dia seumur hidup. Apalagi udah punya anak. Bisa kembali kalau dia perempuan ini sudah nikah dengan orang lain dan sudah dicampuri oleh orang lain dan cerai. Baru boleh untuk balik. Itu pun kalau dia mau balik. Tadi dikatakan bahwa semua nabi itu menikah. Apakah Nabi Isa juga menikah? Kalau sesuai dengan nas Al-Quran ya menikah. Cuma sekarang kan belum menikah. Karena apa? Di langit. Dan nanti Nabi Isa akan turun ke muka bumi, akan membunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa juga melaksanakan syariat Nabi Muhammad SAW. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Sebagian ulama menyebutkan Nabi Isa akan menikah, menunaikan ibadah haji, kemudian baru meninggal dunia. Wallahu a'lam. Apabila seorang suami mentalak istri dengan talak satu,
kemudian setelah itu dia mentalak lagi dengan talak 3, apakah jatuh talak 3? Ya seorang menyebutkan talak itu 3 atau 10 atau 100, tetap 1 jatuhnya. Saya talak kamu 100, ya tetap 1 gitu. Atau dikatakan saya talak kamu talak 3, tetap jatuhnya 1. Nanti ketika dia sudah rujuk dengan bercampur suami istri kembali lagi, kemudian ribut lagi, dia jatuhkan talak lagi, jatuh talak 2. Ya sesuai dengan nas Al-Quran, Allah sebutkan demikian. Ya talak 1 dia bisa rujuk, talak 2 bisa rujuk, tapi talak 3 nggak bisa, sampai si istri ini tadi saya sebutkan menikah lagi dengan orang lain dan dicampuri, dan kemudian ditalak. Saya seorang wanita ingin menikah, tapi saya lahir di luar pernikahan. Bagaimana saya memberikan tahu kepada calon suami? Ya nggak apa-apa, diberitahu aja. Jelas. Kan yang penting dia sudah kembali, dia taubat kepada Allah. Artinya si anak ini kan gak ada urusan. Si anak ini dia sudah ngaji, sudah pakai jilbab sempurna. Dia beritahu untuk kebaikan, supaya nanti tidak diungkit sesudah menikah. Bisa aja nanti setelah menikah ada orang memberitahu, itu lebih menyesal lagi nanti suaminya. Sejak awal diberitahu itu lebih baik. Tentu sudah jelas gak ada pengaruh apa-apa. Kalau dia memang udah soleha, gak ada pengaruh apa-apa dari perbuatan orang tuanya. Bagaimana tentang hukum merokok? Karena suami saya ini masih merokok, hadir pengajian tapi masih merokok. La haula wala quwwata illa billah. Berarti gak manfaat ilmunya. Kalau antum sudah, seandainya antum gak ngaji aja, itu rokok itu haram, tetap harus tinggalkan. Antum ngaji, gak ngaji, tetap rokok itu haram. Apalagi antum sudah nuntut ilmu, sudah ngaji, harus tinggalkan. Rokok itu haram. Juga masih ada sebagian yang ngaji katanya dengarkan musik. Haram musik, gak boleh. Rokok haram, musik juga haram. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang khaba'ith, bahwa diutus Nabi Muhammad, yuhilu lahumut tayyibat wa yuharrimu alamul khaba'ith. Nabi SAW menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Para ulama menjelaskan yang jelek-jelek itu termasuk apa? Rokok. Rokok itu jelek. Gak ada seorang pun mengatakan rokok itu baik, gak ada. Hatta dia orang kafir. Maka tanya kepada yang ngerokok itu, antum nih, pendapat antum tentang rokok ini jelek atau baik? Kalau dikatakan baik rokok, nah sekarang antum kasih anak antum yang umur 2 tahun itu, suruh ngerokok dia, oh gak boleh. 5 tahun, 10 tahun gak boleh. Karena apa? Gak sesuai dengan fitrah. Haram, rokok itu haram. Kalau dia baik, masih akan dikasih kepada anaknya dan istrinya. Karena nggak baik. Gitu. Dan antum juga perhatikan bahwa pohon tembakau itu nggak ada yang dekati. Nggak ada. Binatang mau makan pohon tembakau, orang itu mau. Gitu. Antum lihat pohon tembakau itu, binatang nggak mau dekat itu. Tapi orang mau dekat dengan tembakau itu, diisap lagi. Nah, dia. Ini haram dan mubadzir. Sedangkan mubadzir kata Allah apa? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bahwa mubadzir itu orang mubadzir temannya setan. Rokok itu mubadzir. Di samping dosa, haram dan mubadzir. Sudah. Sudah lagi. Yang berkaitan dengan materi. Jangan kesana kemari pertanyaannya. Ini pertanyaan banyak yang berkaitan dengan materi yang paling penting. Bagaimana kalau istri ini susah disuruh sholat? Allahul musta'an. Ya terus antum suruh dia untuk sholat. Kalau sholat ini hukumnya apa? Wajib, fardu ain. Ketika dia tidak sholat, ini dosa besar. Yang paling besar, meninggalkan sholat yang wajib yang 5 waktu. Ketika dia meninggalkan, dosanya lebih besar daripada dosa zina, dosa mencuri dan yang lainnya.
sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makanya antum harus keras dalam masalah ini. Jadi bagaimana istri ini mau sholat, kalau dia nggak mau sholat, antum sudah suruh dan berkali-kali antum nggak mau sholat, cerai. Karena ini pelanggaran syariat. Antum berhak untuk mencerai, karena ini nggak baik. Karena sholat ini yang pertama nanti dihisab di hari kiamat, dan akan ditanya oleh Allah, bagaimana istri nggak sholat. Sedangkan doanya kita semuanya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku sholat dan juga anak cucuku. Kalau antum minta kepada Allah agar menjadi orang mendirikan sholat, istri, anak, kenapa antum biarkan istri? Ini harus terus. Apakah benar seorang ikhwan atau seorang laki-laki ingin poligami itu harus minta izin kepada istri? Nggak ada keterangannya, nggak ada. Dan nggak ada nas atau dalil yang menyebutkan seorang kalau mau poligami izin dulu sama istri. Nggak ada. Itu kan hak suami. Sama seperti talak juga hak suami. Nggak ada keterangan minta izin. Cuma dia ketika dia akan menikah, dia akan berpikir dulu maslahat atau mafsadah. Karena harus berpikir dia. Maslahat tidak buat dia, buat istrinya, buat anaknya, atau mafsadah. Apakah dengan dia menikah, kan dia juga harus berpikir sebagai orang yang beriman dan orang yang berakal dan punya hati. Dia juga berpikir, apakah dengan pernikahan ini akan membawa maslahat buat dia, istrinya, agamanya, dia untuk ibadah kepada Allah dan juga anak-anaknya, atau merusak. Bahwa dia orang yang dengan poligami didukung oleh istrinya dan tambah ibadah dia kepada Allah. Tapi ada juga yang menikah dengan poligami itu berantakan rumah tangganya. Sampai ada salah satu yang harus dicerai. Sehingga apa? Anak-anaknya berantakan dengan sebab itu. Antum pikir maslahat atau tidak? Karena agama ini membawa maslahat. Dan ketika Allah membolehkan maslahat, Allah membolehkan itu maslahat. Tentunya antum termasuk orang yang maslahat atau tidak. Kan nggak semuanya orang bisa seperti itu. Dan juga nggak semua istri bisa terima yang demikian. Tapi antum harus berusaha bagaimana berpikir lebih dahulu, istikharah. Ini masalah atau tidak gitu. Jangan sampai ketika antum sudah berbuat, yang penting saya nikah dulu aja, urusan belakangan. Nanti kalau mau harus cerai, ya cerai, ya nggak boleh begitu. Antum ketika nikah ya untuk selama-lamanya. Antum berpikir ketika antum menikah, apakah yang pertama atau kedua, ketiga untuk selama-lamanya. Saya ingin pernikahan ini mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan soleha. Itu niatnya. Bukan coba-coba, bukan main-main. Bukan juga saya penting nikah. Nanti kalau istri tanya, ya bilang aja bohong. Nggak boleh bohong. Bohong nggak boleh, hukumnya haram dalam Islam. Dan nggak nikmat. Antum menikah tiap hari bohong, nggak boleh dalam Islam. Bab bohong kata Nabi membawa kepada keburukan, kejahatan, dan kebohongan membawa manusia ke neraka. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi al fujur wal fujur yahdi ila nar. Jauhkan diri kamu dari bohong, karena bohong membawa kepada kejahatan, keburukan. Dan keburukan, kejahatan membawa ke neraka. Jadi antum perhatikan itu. Jadi ketika dia menikah lagi harus jujur. Ditanya sama istrinya, "Kamu nikah lagi?" Iya. Jujur sebagai laki-laki. Terus pasti istrinya ngamuk. Ya antum ademkan aja. Diadamkan aja, antum nasihati yang baik, tapi jangan sampai minta cerai. Dan jangan antum ceraikan. Karena dua-duanya tetap istri antum harus jaga hubungan itu. Dan antum harus bisa berlaku adil. Saya jelaskan di akhir bab ini, buku ini, saya jelaskan tentang Islam menghormati wanita. Di antara penghormatan Islam kepada wanita, Allah membolehkan mereka untuk poligami. Itu penghormatan wanita. Karena bandingan laki-laki dengan wanita besar. 1:4, sekarang ini 1:7. Dan menjelang kiamat 1:50, laki-laki 1, perempuannya 50. Kalau seorang laki-laki 1, yang lainnya siapa yang nikahin nanti? Makanya syariat membolehkan 4. Dibolehkan itu. Yang dibolehkan 4 aja masih tersisa itu. Ya, wanita tanpa suami.
Allah musta'an. Tidak, seorang talib dia ditawari nikah oleh seorang akhwat, orang tuanya kaya dan biaya semua ditanggung. Anaknya setuju, orang tua nggak setuju. Kemudian si anak ini akhirnya berzina, waliyadzubillah. Karena orang tuanya nggak setuju, mestinya tetap aja dia berusaha untuk menikah. Anak itu punya kekuasaan dia untuk dia menikah, dan ini jalan dia karena dia lebih tahu tentang syahwatnya dia. Orang tua mencegah, akhirnya dia jatuh ke perbuatan zina. Ini dosa besar. Lebih baik dia menikah tadi dengan wanita tadi daripada kemudian dia berzina. Sekarang bagaimana? Ya dia wajib untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dijelaskan kepada orang tuanya, ini akibat perbuatan orang tua melarang dia untuk menikah. Tentang ciri-ciri wanita yang soleha yang bagaimana, ada di buku ini, di awal-awal saya sebutkan ciri-ciri wanita yang soleha. Ukuran seorang itu mampu, ya mampu memberikan nafkah lahir, nafkah batin. Dia wajib untuk memberikan nafkah lahir, nafkah batin. Dan nafkah juga tergantung uruf keadaan yang ada. Dan istri wajib untuk bersyukur dengan kemampuan suami memberikan nafkah. Tetap dia wajib berikan nafkah untuk makannya. Bagaimana dia masa minta sama orang tuanya atau orang lain? Bagaimana istri sesudah dia menikah, kewajiban dia apakah kepada orang tua atau kepada suami? Ya kepada suami. Tapi tetap suami nggak boleh melarang istrinya untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Seorang suami justru menganjurkan istrinya untuk berbuat baik pada orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya sakit. Suami tetap harus mengalah bagaimana istrinya bisa berbuat baik kepada orang tuanya kalau memang nggak ada yang lain kecuali istrinya. Bagaimana saya ingin menikah dengan seorang akhwat yang orang tuanya non muslim, tapi akhwatnya dia seorang muslimah. Ya kalau dia muslimah yang baik, antum nikahi. Soal masalah orang tua, antum bukan nikah sama orang tuanya kan? Antum nikahi anaknya. Seperti Nabi menikahi siapa? Ummu Habibah, anaknya siapa? Abu Sufyan, waktu itu masih kafir. Nabi menikahi juga Sofia dan yang lainnya, yang bapaknya masih kafir. Untuk pertanyaan cukup. Yang terakhir saya ingin bawakan sedikit nasihat. Antum catat beberapa nasihat yang penting untuk rumah tangga. Orang kalau ngikuti pertanyaan nggak ada habisnya. Ya ratusan pertanyaan nggak mungkin dijawab semuanya. Ada beberapa nasihat yang penting untuk diperhatikan oleh setiap suami dan istri, baik yang baru menikah maupun yang sudah lama menikah. Yang pertama wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Wajib menegakkan rumah tangga di atas agama Allah. Artinya awalnya dia wajib untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia untuk bertakwa kepada Allah. Jadi membina rumah tangga di atas agama Allah, di atas Quran, di atas sunnah, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, menjauhkan keluarga dari perbuatan syirik, menjauhkan keluarga dari perbuatan bid'ah. Itu sejak awal nikah. Begitu antum awal nikah,
Diingatkan seorang istri untuk bertakwa kepada Allah, suami juga untuk bertakwa. Kemudian ingatkan istri, kewajiban kamu yang paling besar adalah taat kepada suami. Pertama kali, habis akad nikah, kewajiban kamu yang terbesar taat kepada suami. Suami kamu, sorga kamu dan neraka kamu. Ingatkan dia. Itu diingatkan. Kemudian baru diperintahkan dia untuk mentaati suaminya, mentaati Allah, bertauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Kemudian melaksanakan sholat yang 5 waktu. Perhatikan tuh sholatnya. Kemudian diajak dia untuk sholat sunat. Lagi tengah malam, Nabi pernah memberikan, artinya Nabi mendoakan ya, rahimallahu mra'an, Allah menyayangi seorang laki-laki yang bangun tengah malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Rahimallahu mra'atan, Allah menyayangi seorang wanita yang bangun tengah malam, kemudian dibangunkan suaminya. Hadisnya itu ada di buku ini, yaitu disuruh untuk apa? Untuk membangunkan suami, membangunkan istri, disuruh. Kemudian yang kedua, membina dia di atas akhlak yang benar. Artinya kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Kita wajib menegakkan rumah tangga kita, atau wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Ini penting ini. Sebab banyak istri atau suami yang tidak menegakkan akhlak ini. Akhlak ini penting karena mukmin yang sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'mina iman ahsanum khuluqa wa khiyarukum khiyanukum linisaihim. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik dan kalian yang paling baik kepada istri-istrinya. Antum lihat di halaman 180, 181. Jadi wajib kita menegakkan rumah tangga ini di atas akhlak yang mulia. Kita wajib menegakkan akhlak yang mulia dalam rumah tangga kita. Jadi bagaimana? Seperti seorang suami pulang dari kerja, dagang, usaha, ke rumahnya, ya senyum pada istrinya. Masuk rumah salam, senyum pada istrinya, menanyakan yang baik kepada istrinya, si istri menyambut yang baik kepada suaminya, tolong menolong dan yang lainnya. Bapak, ada juga orang yang gak punya akhlak, pulang ke rumahnya dengan temannya, dengan teman sekerjanya dia bisa senyum, ketawa, rahmah. Pulang ke rumahnya, istrinya caci maki, dilaknat, dimarahin. Ada nggak seperti itu? Ada. Nggak boleh. Mestinya bagaimana dia lemah lembut kepada istrinya, dia baik kepada istrinya. Sebab Nabi mengkaitkan antara iman itu dengan akhlak. Akmalul mu'minin iman ahsanul khuluqa wa khiyarukum khiyarukum nisaihim. Orang yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik dan terkali yang paling baik kepada istri-istrinya. Kata Nabi, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang yang paling baik kepada keluarganya, aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi kalau antum kepada teman, kepada orang lain itu baik, bisa senyum, bisa menawarkan segala macam, kepada istri juga demikian mestinya. Kepada anak juga demikian. Jadi wajib menegakkan akhlak ini. Akhlak ini penting. Dan kita harus berusaha bagaimana memperbaiki akhlak kita. Karena akhlak ini punya timbangan yang berat di hari kiamat. Makanya para ulama itu belajar akhlak dulu, adab sebelum belajar ilmu. Coba antum pelajari ini. Akhlak ini penting. Bagaimana rumah tangga kita ini baik dengan akhlak kita yang mulia. Istri juga demikian. Kemudian yang ketiga, saling memahami. Saling memahami bahwa kita ini masing-masing punya kekurangan. Saling mengalah, saling memaafkan. Lu perhatikan. Allah menyuruh kita untuk bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al fihi khairan katsira. Bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Kalau seandainya ada satu yang kamu enggak suka, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Enggak boleh seorang suami menjelekkan istrinya, enggak boleh. Kalau ada satu tabiat atau sifat yang jelek, mesti yang lain ada yang baik. La yafraq mu'minun mu'minatan in kariya min khuluqan radiya min akhar, kata Nabi.
Apabila nggak boleh seorang suami menjelekkan istrinya. Kalau ada satu tabiat yang jelek, Allah jadikan yang lainnya baik. Itu hadis riwayat Muslim. Yang keempat, saling tolong menolong dalam rumah tangga. Saling tolong menolong rumah tangga. Saling membantu di rumah tangga itu. Nggak bisa nafsi-nafsi. Bahu membahu. Ngurus anak sama-sama. Dalam ketaatan juga demikian, saling mengingatkan, tolong menolong. Umpamanya anaknya banyak, suaminya dia mau ngaji, ya bergantian. Nanti suaminya ngaji, nanti istrinya ngaji, suaminya yang megang anak-anaknya. Tolong menolong dalam kebaikan, saling membantu. Atau suaminya mau sholat, istri megang anaknya. Sekarang istri mau sholat, suami megang anaknya. Dan ini harus saling bisa memahami. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian yang kelima, berlomba-lomba dalam perbuatan baik. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Suami istri harus terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Yusari'una fil khairat. Banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan, rajin dalam ibadah kepada Allah. Yang keenam, banyak berzikir, baca Al-Quran dan buku-buku yang bermanfaat. Banyak berzikir. Suami, istri, anak dianjurkan untuk banyak berzikir. Zikir pagi dan sore harus hafal itu. Baca Al-Quran, seorang suami harus lancar baca Quran. Istri juga, anak juga. Paling nggak minimal dalam sehari 1 juz membaca Al-Quran itu. Minimal. Pokoknya di rumah itu harus banyak berzikir kepada Allah. Terutama di rumah kita, jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah. Karena setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Yang terakhir, banyak berdoa kepada Allah. Jangan tinggalkan berdoa untuk kebaikan kita, istri kita, anak kita, kedua orang tua kita. Terus berdoa, siang malam berdoa. Di antara doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya, untuk sekalian, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan rumah tangga kita bagi yang belum menikah dimudahkan jodohnya oleh Allah yang soleh dan soleha, yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Taala, diberikan keberkahan rumah tangganya, dan juga diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan juga yang bagi rumah tangga yang masih mendapatkan cobaan, ujian, ada problem, ada kesulitan, ada keributan, mudah-mudahan Allah mendamaikan di antara mereka, mengislah di antara mereka. Allah berikan mereka rujuk kepada kebaikan, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga diperbaiki rumah tangga yang ada kekurangan atau keributan atau sengketa. Mudah-mudahan Allah berikan kepada mereka itu, disatukan hati mereka, dikembalikan kepada Quran dan Sunnah, diberikan rahmat dan berkah oleh Allah Taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.